Sejarah baru kembali tercatat di Kabupaten Lahat pada Kamis 9 Desember. Bumi Seganti Setungguan menggelar pemilihan kepala desa secara serentak. Berdasarkan pantauan di lapangan, pelaksanaan berjalan aman dan kondusif. Namun ada yang menarik dari Pilkades kali ini, pasalnya 2 calon kades merupakan pasangan suami istri. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis ripoku.com Edi Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Edi. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, ada berapa desa yang menggelar Pilkades ini? Ya, kami informasikan kepada pemirsa bahwasanya Kabupaten Lahat tepatnya pada Kamis yang lalu menggelar pemilihan kepala desa secara serentak di 235 desa di Kabupaten Lahat dari total 260 desa yang ada di Kabupaten Lahat, Mei. Lalu seperti apa pelaksanaan Pilkades di Lahat sendiri? Ya, hingga saat ini secara keseluruhan pelaksanaan Pilkades berjalan aman, tertib, namun ada beberapa kejadian ya. Sehari sebelum pelaksanaan Pilkades itu ada salah satu desa namanya Desa Olak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, di mana ada sekitar 1000-an warga desa tersebut memprotes agar pelaksanaan Pilkades ditunda. Ini buntut dari adanya salah satu calon yang diusulkan atau yang mencalonkan diri sebelumnya itu tidak masuk atau gugur dalam syarat jadinya seorang calon sebagai calon kades, Mei. Kemudian adakah hal menarik dalam pelaksanaan Pilkades kali ini? Ya, meskipun sempat diwarnai adanya aksi demo oleh warga desa Olak Pandan, secara keseluruhan berjalan dengan aman dan banyak hal yang menarik yang terjadi pada pemilihan kades secara serentak di tahun ini. Di antaranya ada 2 pasang calon kades yang merupakan suami istri. Dan kabar terakhir, pasangan suami istri ini dimenangkan oleh sang suami, Mei. Kemudian ada juga lulusan S2 Amerika Serikat ikut juga mencalonkan diri di Desa Pagardewa, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Dan yang bersangkutan ini juga dapat memenangi Pilkades pada Pilkades Kamis yang lalu, Mei. Kemudian dari pantauan kami ada banyak calon incumbent yang berguguran pada Pilkades tahun ini, Mei. Baik, terima kasih Edi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Lahat. Berikut tayangannya untuk Anda. Halangannya tidak ada rintangannya, supaya dan sosialisasikan kepada seluruh calon supaya siapapun menang siapapun kalah menerima dan saling merangkul lagi. Jangan sampai dia terpecah belah, karena di satu kampung pasti family gale, keluarga gale, sana gale. Pak, untuk persiapan terakhir hari ini, Pak, untuk persiapan Pilkades sudah berapa persen, Pak? Untuk persiapan kades sama ini mungkin sudah 70%, 80%, 90% hari ini. Dan hari ini mulai pembagian kartu undangan, kartu abro, dan Pemda kerjasama dengan Forkopimda, TNI Polri untuk mengamankan dan melancarkan kegiatan ini ataupun program pemerintah untuk pemilihan kades. Karena kalau pemilihan kades ini banyak yang habis bulan 12, tapi setelah itu PLT Pak Bupati itu kadang-kadang yang ini minta PLT, yang ini minta PLT, ini dibawa keluarga, ini dibawa family, ini dibawa oleh tim minta jadi PLT kades semua. Sedangkan yang habis tahun 2021 bulan 12 ini kurang lebih 160, sedangkan pegawai di pemerintah Kabupaten Lahat masih kekurangan. Ini minta PLT kalau lah jadi ASN, pegawai negeri, masih galak jadi kades. Ini yang Pak, izin Pak, terkhusus untuk Olak Pandan sendiri seperti apa? Untuk Olak Pandan sendiri insya Allah berjalan dengan lancar, karena di Olak Pandan ini calonnya ada 4 dan
disosialisasikan kepada masyarakat supaya memilih, karena ada yang mau boikot ataupun apa, tapi insya Allah itu berjalan dengan lancar dengan adanya TNI dan Polri sudah sosialisasi dengan camat dan PPMD. Artinya tidak ada penundaan yang seperti kemarin Pak ya? Insya Allah tidak ada penundaan. Ya. Nah, himbauan kepada masyarakat, karena ini program pemerintah, ikutilah pilkades ini secara jujur, secara adil, dan panitianya supaya netral pada seluruh calon, supaya jangan ada dusta di antara kita ataupun berat sebelah atau kiri ke kanan. Karena panitia itu yakinlah netral seluruh, apalagi Kabupaten Lahad.